Bismillahirrahmanirrahim. Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua rentah. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bahwa Roh Kudus kendar wanita, diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Begini apologet, kalau kita itu harus tahu dulu Tuhan kita itu siapa, sama dengan tauhid kan, ya kan? Jangan dulu bahas dulu hukum-hukum, tauhid dulu. Ini Tuhan saya, ini yang saya sembah. Begitu, itu maksud Bang Luga itu, Nabi itu. Karena itu Ya, saya tahu Bang dari tadi. Siap. Jadi room ini diciptakan hanya untuk membahas siapa Tuhan, titik. Di sini Betul. tidak membahas terjemahan. Kalau ada orang-orang kayak si Aldo itu saya usir itu. Ngapain lu di sini? Lu cari, gua ngajar di SD, SMP, di SMA. Coba yang diajar Pak, di sini tempatnya Rasul Nabi, mau ngajar Rasul dan Nabi lagi si Aldo, orang gila. Betul. Saya udah ketemu dia di sebagai Belko. Memang salah. Iya, Memang salah si Aldo kalau ngajar Nabi gak mungkin menang. Nah iya, makanya dia kabur. Kalau gua udah datang, setidaknya dia diam, berkemas-kemas lah, lipat kolornya, lipat bajunya, cabut, kan gitu. Oke, kembali ke Yanti. Yanti gimana? Udah percaya belum kau? Roh Kudus Mama, apa belum? Apa mau langsung ke neraka aja? Gimana? Udah, alamak, justifikasi Nabi langsung ke neraka. Aduh. Ya, kasih kesempatan untuk Yanti dulu. Yanti. Ya. Ini kayaknya si Yanti ini muridnya Romo Daniel Biantoro nih, yang jenggotnya panjang. Tapi jangan keras-keras ya Kayaknya sama dia, dibalik Nabi. Yanto gitu loh. Yanto mungkin nanti Yanti. Oh, dia lebih suka Aldo itu Romo, Aldo itu bukan Romo. Aldo itu guru bahasa Aramaik. Guru bahasa Aramaik ya pengajar bahasa doang, bukan teolog gitu. Kalau kita ini kan teolog, memang serem. Suruh belajar bahasa, emang kita anak SD masih belajar ABCD apa? Udah pada tua masih suruh belajar bahasa lagi. Langsung aja ke intinya. Roh Kudus itu Bapak itu laki-laki apa perempuan? Coba apologet, menurut kamu Allah Bapak itu laki apa perempuan? Macet. Macet juga rupanya. Macet. Nah gimana mau kalau Anda mau suruh belajar bahasa ini aja ditanya Anda macet? Bentar, sinyal saya Bang Lugas. Wah, Nabi gak punya ilham nih, gimana Ya sih? udah. Gimana apa pertanyaannya apa? Apa Allah bisa Bapak jawab? itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapak laki-laki apa perempuan? Waduh, saya nggak tahu tuh, Bang Luga. Allah Nah, kan ini yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Tuh, salah kan? Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Berarti rupa Allah itu laki-laki dan perempuan. Itu dulu pondasinya. Nanti kalau udah pondasinya kuat, punya banyak waktu luang, bolehlah belajar bahasa Aramaik. Siapa tahu abang mau pergi bertamasya ke Israel.
Iya kan? Itu yang penting dipelajari. Makanya si Aldo nggak masuk sama gua, orang gua pembahasannya udah tingkat tinggi, dia kembali lagi ke dasar. Diajak pula awak kayak anak SD. Menurut Bang Luga gimana itu? Jadi di kejadian tadi terkait dengan marilah kita ciptakan manusia menurut rupa gambar kita. Misalkan maksudnya gimana tuh? Gambarnya Iya. siapa tuh Bang? Manusia Kan itu. Adam. Adam kan gambarnya Adam kan itu kan gambarnya Allah. Lah, Adam itu yang kan perempuan, laki-laki. yang perempuan gimana? Perempuan Kalau gambarnya perempuan. Roh Kudus. Roh Kudus kan perempuan, makanya gambarnya si Hawa. Kan menurut gambar Roh Kudus itu si Hawa. Allah, si Adam menurut gambarnya Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu laki-laki. Oh, berarti Roh Kudus istrinya Allah Bapa gitu. Dengan kata lain. Betul. Makanya dia punya anak namanya Yesus. Makanya ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasih. Itu bukan anak tiri. Inilah anak tiriku. Bukan. Inilah anak. Itu anak tunggal, Bang. Ini anak tunggal apa? Anak tunggal itu. Betul. Inilah anak-anakku yang kukasih, itu anak tunggal. Yohanes 3:16. Karena Anak tunggal, begitu besar ya? kasih Allah, Oke. ia mengeluarkan anaknya yang tunggal. Sekarang kalau saya tanya, Berarti kalau orang-orang Kristen ke anak pungut, Bang. Bang Luga. anak angkat, Nabi Luga. anak Orang angkat. Kristen berarti anak pungut. Kan Anak angkat. Selain itu pungut ah. Enggak dong. Iya, Kan diambil, anak toh. angkat. Iya, anak angkat sama anak pungut sama. Barang siapa percaya kepadanya diberi Iya, udah, anak kuasa. pungut aja deh. Sebentar. Anak pungut. Iya, barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang Kristen itu diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, tapi bukan anak kandung. Kalau anak kandung itu kudu mamanya harus jelas dong siapa mamanya. Kalau saya kan mama saya Esther namanya, bukan Roh Kudus mama saya. Mama kandung saya Esther. Nah, kalau Yesus mama kandungnya Allah, yaitu Roh Kudus. Bapaknya Allah Bapa. Makanya Yesus Bapak Tuhan, Mama Tuhan, anak pasti Tuhan. Nggak mungkin anak Nabi. Kalau Bapak Nabi, Bapak manusia, Mama manusia, punya anak Nabi wajar. Contoh, Musa, Abraham, kedua orang tuanya manusia. Kalau Yesus, kedua orang tuanya Tuhan. Maka dia disebut anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, ya pasti Tuhan dong. Kenapa jadi Nabi? Nah itu nanti abang masuk neraka, dibakar nanti di sono menjerit-jerit. Wow, gimana tuh? Iya. Iya, Bang. Abang Duga. Jadi kan gini, apa namanya, anak tunggal menurut Bible kan cuman Yesus nih anaknya nih, ya kan? Tadi. Betul. Ya. Ya kan? Jadi orang-orang Kristen ini jadi anak pungut, anak tiri. Kira-kira anak pungut, anak tiri ini dapat warisan nggak sih, Bang? Begini, Bang, kalau anak tiri itu artinya dia mamanya menjanda, dia punya anak, dia kawin lagi sama perempuan lain. Kalau kita kan bapak mama kita kan masih ada. Mama saya Esther Florida, bapak saya Marcel Tambunan. Saya tidak mungkin anak tiri, tetapi saya diangkat untuk menjadi anak-anak Allah karena saya menerima Roh Kudus. Kalau Yesus, dia tidak diangkat untuk menjadi anak tunggal Allah. Memang dia berojol dari perut mamanya. Beda. Kalau kita diciptakan, nabi-nabi diciptakan. Kalau Yesus keluar dari perut ibunya, yaitu Roh Kudus, makanya dia Tuhan. Mamanya kekal, bapaknya kekal, maka Yesus pun Terus kekal. Maria itu mamanya Yesus ya? Mama angkat. Bang Luga mau nanya. Terus iya. Maria itu kan mamanya Yesus. Berarti Mama itu angkat, mama angkat. Mama tiri. Mama angkat. Kalau mama tiri itu, Bang, abang harus tahu. Kalau ada perceraian, dia nikah lagi baru sebut anak tiri. Kalau ini tidak ada perceraian, cuma memang karena dia inkarnasi, dipakai rahim Maria, jatuhnya mama angkat. Karena Maria pun yang menciptakan Maria adalah Yesus. Bukan mama kandung itu, Bang. Yang menciptakan Maria itu adalah Yesus. Masa anak menciptakan mama kandungnya? Ada aja nih abang ini. Ya iya, maksud saya kan gini, Bang Luga.
Iya, Jadi, mama angkat, mama angkat. Yesus ini kan dikandung Maria. Iya. Ya, seyukiannya seseorang yang dikandung ibunya itu kan anak sedarah, Bang. Jadi nggak boleh ngomong anak mama angkat. Jadi durhaka nanti terusnya, Bang. Jadi Masalahnya begini. Masalahnya begini, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi sebelum Maria diciptakan, Yesus sudah ada di surga. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan bersama-sama mamanya si Maria. Firman itu bersama-sama dengan Allah di mana? Di dalam kekekalan. Maria belum tercipta. Jangankan Maria, moyang Maria pun. Bang Luga salah baca kayaknya. Yohanes 1 pasal 1 itu nggak ada dikatakan Yesus. Ya, pada mulanya Abang jangan jangan mengalihkan ketika abang lagi di mau dijepit, abang jangan lari dulu. Supaya ngejepitnya enak. Saya baca, Bang Luga. Saya nggak berhak menyimpulkan. Saya lagi ngomong. Saya fokus kepada Abang tadi keliru. Sebentar, saya tidak nyuruh Anda mengomentari itu. Yang saya suruh Anda mengomentari bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Artinya Maria belum diciptakan, Yesus sudah ada. Nggak mungkin anaknya duluan ada, baru mamanya tercipta. Yang menciptakan Maria pun Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Yohanes 1 ayat 10. Dunia dijadikan oleh dia. Ia datang kepada Kapan Yesus nyiptain Maria sih, Bang Luga? Apa? Kapan Yesus nyiptain Maria? Adanya Yesus itu duluan Maria. Kapan anak nyiptain ibu? Sebentar, makanya Bapak baca Alkitab Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelumnya ia berada? Jadi sebelum Yesus turun ke perut Maria, Yesusnya udah nongkrong di singgasananya di tahta. Nenek moyangnya Maria masih cipok-cipokan waktu itu, belum jadi, belum pacaran. Yesusnya sudah di surga. Nah, diciptakanlah si Maria, baru turunlah Yesus ke perut Maria dalam bentuk bayi. Jadi Yesus itu mama kandungnya bukan si Maria, tetapi Roh Kudus. Betul. Bibir kau susah kali kau diajarin. Makanya kau jangan. Banyak Yesus tetap anak Maria, Bang. Nggak boleh durhaka. Anak Maria, tapi bukan hasil hubungan dengan si Yusuf. Dia turun dari surga. Yohanes pasal 5, aku turun dari surga, turun ke perut Maria. Jadi sebelumnya dia udah ada di sana. Sebelum Maria tercipta, dianya udah ada. Yesus turun ke rahimnya Maria pakai apa? Ya kau nggak perlu tahu. Semua kau tanya. Intinya sebentar. Orang lagi ngomong banyak kali. Kau kalau udah mampu jawab jangan. Sebentar ya. Yesus itu turun dari surga. Ngerti nggak sih turun dari surga? Nggak usah tanya pakai apa. Itu bukan urusan kau. Intinya Yesus itu turun dari surga. Maria belum diciptakan pun Yesus sudah di surga. Makanya Yesus berkata di Yohanes pasal 17, ya Bapa, permuliakanlah padamu, dengan permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Gue cekak juga loh. Ini enak nih kalau gue khotbah di depan 3 juta nih yang hadir semua orang-orang Muslim. Dulu, Bang Luga, saya pamit aja. Saya kok. Ya pamitlah. Bertobat. Aduh, ketawa kamu, kurang ajar kamu. Kongo. Kurang ajar. Gimana Bu Yanti? Terbukti. Masih menyembah. Lupa saya siapa Samit? Maria Marguela masih menyembah itu. Romo Biantoro bisa nggak debat kayak gitu Yanti? Nggak bisa. Waduh. Kan? Ngandelin jenggot doang si Romo Biantoro.
Tapi yang tidak Disangkanya senang kalau ya di sini. jenggot, semoga lah dia bergabung, bertobat dan kembali kepada ajaran para rasul dan para nabi. Ini dia lebih senang mendengar sekarang ini Yanti. Oh, puji Tuhan. Ya, udah mulai Apa yang terbuka kita hati. lakukan ini sama seperti dilakukan oleh Daud ketika merebut Yerusalem dan Yehuda. Hebron, merebut Hebron nih kita nih. Cari Udin Petot aja lah. Kita fokus internal dulu. Naik. Boleh. Pasukan Udin Petot Marginal Internasional. Atau ketua dari Persatuan Aki-Aki Terkutuk Internasional mau itu Kebuan. Akong. Undang dulu, undang. Gua nggak moderator. Enggak, kamu undang apa? Bagikan. Oh, Fokus internal Bang Nabi. iya kami lagi Ya, fokus. memburu Udin Petot. Itu internalnya kan. Fokus internal. Oke, Islam sudah angkat tangan, puji Tuhan. Nah, kalau Ya, Islam betul. udah angkat tangan kan enak kita. Tinggal kalian mensponsori, mendanai kami. Ya. Sumbangkanlah harta-harta kalian, tanah-tanah kalian jual. Taruh di depan kaki rasul-rasul. Supaya kami juga memenangkan teman kalian yang ada di Timur Tengah sana, ya kan? Iya. Udin Petot. Perlu kita bikin penggalangan dana kan, jangan cuma kita dukung Nabi Kristen, sumbangkan 1/10 ya. Kalau ada hotel-hotel yang memang yang harus dijual, jual. Iya kan? Supaya kita bisa menginjili bangsa-bangsa. Om Troy, Ya. aku kayaknya diundang grupnya si Stelo sebentar ya. Mungkin ada yang mau diomongin. Siapa Masalah Selingkuh Nabi. Stelo yang itu yang mengundang saya menjadi pembicara di Sidogiri. Oh Yang iya. mau diajaknya kita go internasional itu ya. Orang apa? Temannya Elon Musk sebentar ya. Oke. Waduh, teman Elon Musk. Oke. Aduh. Gimana, my brother? Sorry nih kita telat info karena kan memang lagi agak hektik kerjaan. Harus warawiri salah sini. Memang Iya. ada beberapa hal yang harus kita mediasikan. Kebetulan juga memang ada beberapa hal yang juga teman-teman juga mitigasi kesana kesini memang agak-agak repot-repot juga sih bro. Juga minta maaf ya kalau memang agak-agak terlambat ya bro. Nggak apa-apa. Santai aja. Bang Kaisar, last update-nya kayak gimana? Bang Yang Kaisar. kemarin terakhir laporan kan waktu kita zoom kan lebih condong dominan Philip Mantopa sama Billy itu lebih mendekati sekretaris Pak Stelo tuh. Tuh jadi waktu mereka ngomong kita nggak bisa ngomong diam-diam, tapi kan di balik layar Pak Stelo konfirmasi kita masih mempertahankan 70% Luga Tambunan kan begitu. Nah, sekarang yang menjadi PR-nya itu tergantung lobby-lobbynya Pak Daeng Moto kan. Pak Daeng Moto pembina di bagian Asia Tenggara. Bagaimana itu kita sih nggak. Pak, silakan Pak Daeng Moto bagaimana? Karena mereka lebih dekat gitu, tapi Pak Stelo masih memikirkan bagaimana go internasionalnya Pak Luga Tambunan. Nantilah dibahas kembali gitu kan. Toh kan sebelum Natalan itunya acaranya. Kan, Iya, Deng? sebelum Natal Oh, sih gitu benar ya. Pak Kaisar. Iya, nah, ada apa? Ada adjustment juga, ada sedikit perubahan. Tadinya kita pengen ini berjalan cepat, tapi dari atasan ternyata ya ingin mundur lebih karena dipikirnya event deket-deket Nataru ya, Natal dan Tahun Baru itu lebih banyak kan menyerap masyarakat gitu kan. Jadinya supaya Pak Luga itu lebih banyak yang datang, banyak yang hadir, banyak yang menyerap ilmunya dari Pak Luga. Jadi nggak sia-sia yang Pak Luga lakukan karena kan Oke. kita juga kan edukasi ya, maksudnya Pak Luga tuh tentang roh. Saya tuh tetap mengajukan tajuknya Roh Kudus itu akhirnya terungkap. Kan akhirnya kan siapa kan selama ini kan kita masih dalam posisi abu-abu, apakah dia laki-laki kah, perempuan kah, atau seperti apa.
gendernya kan gitu ya. Menurut saya sih Pak Luga melakukan suatu hal yang besar, yang bagus. Memang ini tuh, aduh, kalau saya pikir selama ini yang ada lah di dunia. ini cuma Pak Luga aja Belum itu. pernah ada. Iya. Betul, belum pernah ada di dunia. Belum Walaupun pernah, itu sebenarnya ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelum dunia dijadikan. Tetapi memang di abad ketiga ada orang-orang yang muncul, tetapi kan masih gerakan bawah tanah gitu loh kan. Karena dulu pengaruh Katolik begitu kuat, jadi ada yang nongol langsung disikat, ada yang nongol langsung disikat. Nah, jadi menurut saya ini momennya yang dimana memang udah harus jor-joran gitu kan. Jadi memang menurut saya belum pernah ada acara sebesar ini, apalagi khusus membahas itu mungkin akan meledak memang. Betul. Bahkan itu sudah dipromosikan juga di acara Elon Musk di Tesla. Mungkin di bulan 10 Pak Stelo itu kan langsung ke ini nih, langsung ke Jerman tuh bertemu sama Elon Musk. Ada launching Tesla. Itu langsung diinfoin juga, bisa nggak pertama kali nanti di Jerman dilakukan go internasionalnya, tapi masih one win solusi sih. Intinya pertama kali itu nanti di Sidogiri masih tetap ya, belum planningnya masih di situ ya Pak Daeng ya, setahu agenda kemarin ya. Setahu saya sih masih di Sidogiri. Kemungkinan besar juga Pak Luga itu kayaknya tidak keberatan gitu kan. Karena gini, kalau yang di Jerman itu saya khawatir persiapan kita yang belum siap untuk menangani Pak Luga. Ridersnya itu harus diperketat lagi. Kita tuh harus siapin anggarannya. Kemarin kita habis berapa itu anak-anak itu tuh? Sekitar ada 20 stafnya, berarti sekitar 15 orang buat Pak Luga itu, harus ngurusin keperluannya Pak Luga itu. Dari mulai visa, tiket, iya itu pokoknya nggak boleh tuh Pak Luga sibuk, nggak boleh. Jadi ntar biar anak-anak aja yang urus sana sini, warawiri sana sini. Kalau memang Pak Luga itu katakanlah memang posisinya memang harus dia keluar dari, bisa dari hotel ada apa ya, itu tanggung jawab anak-anak sih sebenarnya. Jangan sampai ini Pak Luga tuh keluar keringat sih. Saya sih inginnya seperti itu sih Pak Kaisar. Iya benar. Memang kata Bang Nimos kemarin juga waktu di rapat ketiga itu, kita pengen menampilkan bahwasanya sosok Luga ataupun sosok yang di pengkhotbah ini jangan biar terlihat wah gitu di mata orang. Jadi penilaian orang, penyajiannya, oh ini kah Nabi Luga itu sesungguhnya. Jadi butuh pengawalan, ranger, jadi banyak lah. Betul lah. Jadi jangan Anda sibuk. Jadi Anda fokus kepada kitab yang Anda akan khotbahin nanti di Sidogiri gitu, ataupun nanti launching ke internasionalnya itu di Jerman. Tapi agenda Jerman ini masih tunggulah kita di bulan-bulan 10, karena Pak Jenderal Stelo juga punya planning banyak kan. Bukan event ini aja yang dikerjain sama Pak Stelo. Betul. Di lapangan 25 sudah aku siapin, Daeng. Karena aku di lapangan kan aku kan. Mas. 25 aman-aman. Pokoknya kita tinggal launching kapan dari antum sekalian, berita dari atasan seperti apa. Nanti eksekutornya kami lah, gitu. Daeng. Terus aman si Philip Mantopa memang masih ngotot-ngotot dia. Nah, itu dia. Itulah dia. Dulu kami diam aja, tanya Daeng Moto. Coba ceritakan Daeng. Iya, saya juga kenapa ya? Saya juga bingung gini ya, Bro Luga, di awal di meeting kita yang awal yang pertama-tama itu seolah-olah dia keberatan untuk jadi narasumber kan. Nah, tiba-tiba dia mengajukan sosok yang lain kan. Dan saya pikir kemarin itu tuh Pak Luga Tambunan. Saya pikir kan orang yang tepat itu kan Pak Luga Tambunan. Ingat, saya masih ingat narasinya, bahkan melepas kasutnya pun saya tuh nggak pantas sebenarnya gitu kan. Terus dikonfirmasi dengan Pak Luga tuh. Jadi ada berapa orang gitu ngasih penglihatan ke Pak Luga bahwa posisi dia tuh Philip Mantova tuh jauh di bawah. Di belakang ya, di belakang pada saat itu ya, di belakang dari Pak Luga gitu kan gitu ya. Nah itu yang saya pegang kan. Akhirnya saya mengajukan nama, saya sudah siap dengan ini gitu kan. Anak-anak dari mulai semuanya itu keperluan buat Pak Luga itu, Pak Luga juga sudah kami siapkan. Dan oke nih Pak Luga pun sepertinya tidak ada masalah baik dari tema
dari waktu maupun dari sisi yang paling utama adalah budget. Kan gitu, Iya. nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, tiba-tiba dia bersikeras dia mau mengajukan dirinya lagi. Memang saya kurang apa? Oh Kata dia gini, gitu. Kesalahan saya sebenarnya, Deng. kekurangannya Kesalahan Philip saya itu, Mantopa, Deng. Philip Mantopa. Gini, kekurangannya Philip Mantopa jauh banget. Kenapa saya bilang jauh? Dia tidak tahu kalau Roh Kudus itu wanita dan dia tidak pernah mengkhotbahkan itu di setiap PKR-nya dia. Dia cuma bilang Roh Kudus, Roh Kudus. Berarti kan ada sesuatu hal yang berbeda dong. Kekurangan kamu apa? Kekurangan kamu nggak berani ngomong Roh Kudus perempuan. Itu aja kekurangan kamu. Dan itu jauh banget kekurangan kamu itu. Harusnya kamu sebagai pendeta, bisa dikatakan sekarang pendeta terbesar di Indonesia itu Philip Mantopa. Karena Niko kan sudah mulai bangkrut ya, udah mulai jatuh gitu kan. Tetapi Philip Mantopa ini di dalam segala kebesarannya, dia tidak punya ingin menjangkau banyak orang. Kalau dia ingin menjangkau banyak orang, dia udah telepon saya. Luga, kamu dialog lintas agama semangat ya. Apa kira-kira yang bisa saya bantu sama kamu? Tarik semua jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ini kan enggak, dia diam aja jadi penonton, sibuk dengan khotbah-khotbahnya dia. Itu dia. Mungkin kau lihat perubahannya dia tidak sekarang kan, Luga? Maksudnya dia tidak terlibat untuk misalnya hal kemaslahatan orang banyak, dia cuma sibuk dengan gerejanya. Jadi kalau dia bilang Betul. kekurangan saya apa? Banyak banget kurang kamu. Satu, kamu tidak tahu pengajarannya Pak Luga Roh Kudus Ibu, kamu bisa bantah nggak? Nah, kan gitu. Berarti dia, kecuali yang dikotbahkan apa yang saya kotbahkan, Philip Mantopa juga udah khotbahkan. Ya apa gunanya saya ngomong kalau masalah secara penampilan, secara kekayaan, secara jemaat besar dia megang semuanya. Tapi kan apa yang saya sampaikan ini dia dan seluruh jajarannya tidak berani ngomong. Kenapa tidak berani ngomong? Ya mau disikat sama Vatikan lah. Kan gitu. Jadi gini Luga. Jadi gini Pak Luga. Sebenarnya dia nggak mempermasalahkan atau siapapun. Awalnya dia nggak begitu excited, tapi setelah kita fokus, kita meluas lagi pembicaraan, setelah saya spill yang namanya properti bangunan yang baru jadi mewah, fasilitas sudah ada di situ, dia langsung gitu. Apalagi mendengar budget yang ditawarkan Pak Luga itu 2 triliun. Oke lah, belum segitu dealnya. Di situ dia mulai naik lagi, mulai menghubungi sekretaris. Di situ masalahnya. Boleh tanya Pak Daeng Moto. Pak Daeng Moto sebenarnya kok aneh ya, ini kok ada perubahan besar setelah Nabi Luga kita elukan begitu. Kenapa? Jadi kok gini, bisa bentrok? Nah, gimana itu? Dia kan Daeng? Iya, betul. Tentu dia akan tanya ya dengan seluruh timnya dia, Pastor Niko atau pendeta-pendeta sejajaran dengan dia. Memang kalau kehadiran saya ini memang ya, kalau bisa mau dibilang ini tanpa dukungan sama sekali gereja karismatik. Yang dukung saya itu adalah orang-orang rakyat-rakyat jelata yang mendukung saya, yang kadang-kadang transfer saya duit biar saya bisa tetap bertahan pelayanan. Jadi mereka ini karena mereka tidak punya investasi mereka tidak punya berinvestasi di pelayanan saya. Jadi takutnya dia Luga ini naik, apalagi yang mau mendukung Luga ini Pak Stelo yang udah berteman dengan Elon Musk. Nah ini yang ditakutin, nanti Luga naik justru kita yang mau digulung sama si Luga. Pikirannya dia ke situ mungkin. Jadi wah ini musuh nih. Bener. Karena Luga ini Bener. tidak ada dia kan terkenal di lintas agama, jangkauannya lebih luas. Iya kan, kalau cuma gereja kan ya udah jemaat yang ini. Kalau kesimpulan aku gini Luga. Kesimpulan aku bahwasanya dia tidak mau jatuh kasta, harus keturunan dia ataupun orang-orang terdekatnya, benar nggak? Betul. Jadi kalau bisa kan orang-orang yang pernah berteman dengan dia. Jadi ketika ada orang berteman dengan dia naik, ya tentu dia juga akan terangkat kan, dia juga akan diajak kan. Nah kalau saya kan bener-bener di hutan rimba, yang kalau naik saya, yang paling saya angkat juga hanya orang-orang yang bersama-sama saya di hutan. Nah, dia pun nggak akan dapat apa-apa di situ, iya kan? Paling yang saya angkat grup-grupnya yang bersama-sama dengan saya saat ini kan, orang-orang jelata gitu kan. Nah, dia ini ketika Luga naik, imbasnya buat gereja kita apa? Apalagi Luga ini seorang debat, ngomongnya gila, kita bisa disikat habis sama dia. Yang ada jemaat kita nanti dirampas sama dia. Jadi ke situ pikirannya. Karena yang naik ini juga bukan temannya dia, bukan anaknya dia, bukan kolega-koleganya dia. Jadi dia berpikir,
wah ini bisa jadi musuh besar kan gitu. Padahal sebenarnya saya nggak ada itulah yang kami nggak ada rapatkan gitu. sama Pak Daeng Moto kemarin. Jangan-jangan mereka ini memang mau mematikan generasi-generasi yang lain dan ingin kastanya itu turun menurun ke mereka semuanya, kolega ataupun orang-orang terdekat mereka lah gitu. Family foundation mereka, bener ya? Betul begitu. Betul. Iya, Pak Daeng ya. mereka. Silakan Pak Daeng. Iya. Tuh. Saya khawatir dia juga melakukan gerakan bawah tanah. Jadi ada kayak dia tahu sistem kita, dia tahu dia itu kan membidik tempat kita bicara di mana kita sebenarnya udah nggak punya tempat yang aman. Dia bisa ngehack kapanpun kalau dia juga punya tim loh. Dia juga punya tim. Wah, Saya yakin. dia itu konglomerat, itu raksasa juga dia. Tapi kan gini, dia konglomerat, tapi dia belum bisa masuk di daftar 10 orang terkaya di dunia. Karena kenapa? Linknya Pak Stelo ini kan orang terkaya Amerika. Prayogo aja masih di urutan ke-25, nggak bisa masuk di 20 besar gitu kan. Nah, maksudnya mereka ini, kami pendeta besar di Indonesia 9 naga mungkin sudah dipegang sama mereka, tetapi kan masuk di urutan 20 orang terkaya di dunia ini nggak, mereka tuh pengen masuk ke situ melalui Pak Stelo, melalui nanti Elon Musk, nanti ketemu Jeff Bezos, ketemu Larry Ellison, ketemu Mark Zuckerberg. Itu yang diincar dia. Nah, kalau saya kan walaupun saya masih di kelas jalanan kan, tapi kan memang visi misi saya memang go internasional. Saya udah ngomong, artinya memang target saya adalah orang-orang terkaya di dunia kan gitu kan. Jadi makanya ini Luga ini halo apa benar sih? Tapi kalau mau dipikir-pikir kayaknya ini bisa jadi jembatan gitu. Jadi gemetar juga dianya. Begitu. Tapi gini, Lai Luga, kan aku sudah bilang kan kalau ini acara yang pegang di lapangan kan aku ya. Kalau Daeng Mutu sama Paman Kaisar ini itu urusannya sama atasan. Kalau aku penggerak aja. Tapi kalau di lapangan, cuma mau tanya, ini materi Lai Luga udah prepare belum? Itu dulu. Ya kalau untuk Roh Kudus Ibu saya udah siap banget lah. Karena memang itu yang lagi saya kan ada buku juga nanti atau bila perlu sekalian bukunya atau apanya kan gitu. Oh iya. Siapin aja materinya. Nanti masalah hal-hal kayak nyetak buku lain sebagainya, nyetak materi itu gampang lah nanti. Iya. Kita aja. Sama Pokoknya siap. Duduk aja lah. Ini saya bilang sama host ya, ini Bang Luga harus bisa di apa ya, diperlakukan lu dengan sangat baik. Jangan sampai beliau itu merasa kesusahan. Jangan apapun keperluan sekecil apapun itu minta tolong untuk teman-teman kru tim itu untuk memperhatikan. Jangan sampai dia tuh aman kayaknya gua nggak diperhatikan. Jangan sampai kayak gitu. Aman lah. Kayak gini. acara-acara sebelumnya izin lah. berdasarkan saya. Gitu. Inilah. Ini biar tahu Nabi Pak Luga ya. Kalau soal orang terkaya di Indonesia, ini kalau kita lihat nih siapa nih? Ini orang nomor 1 paling terkaya di Jepang, bahkan di Asia Tenggara nih. Nih, bersalaman dengan siapa? Siapa tuh? Langsung dengan bapaknya Stylo. Oh. Nah, jadi kalau soal orang kaya-kaya belum berapa sih. Iya. Naga, miliuner Amerika, ini Jepang loh, Asia Tenggara dia. Seluruh Asia Tenggara, Asia semua. Asia ada berapa sih? Nah, ini dia. Ini orangnya nih. Iya. Tuh lihat. Santai gayanya. Begini kalau orang Afrika Burundi ya begini. Jadi kalau kekayaannya, kursi mereka pun dari emas. Iya. Kursi ini mereka kursi untuk penjamu tamu itu ada sekitar 15 kursi, semua dari emas. Jadi kalau soal kekayaan, Pak Stelo ini nggak mencari kekayaan, tapi dia betul. Paham kan ambisi seseorang, seseorang itu. Ah, begitu. Nah, ini saya kasih contoh aja ini. Itu mengerikan loh. Bahkan Elon Musk aja biasa-biasa aja di samping dia, nggak gitu. Padahal penasihat presiden tuh orang terkaya tuh biasa dia. Begitu. Iya, karena kan mereka ini kan grup-grupnya yang saya bilang tadi kan, mereka kan sombong kan gara-gara mereka
semua orang-orang sebangsa mereka itu. Jadi kan saya dilihatnya siapa sih gitu kan, linknya nggak ada gitu kan, jadi mereka menganggap remeh, padahal kan harusnya mereka dukung saya karena saya kan sudah warawiri di lintas agama kan gitu kan, harusnya didukung, harusnya disponsori, kasih duit ya kan gitu. Tapi justru malah Nih, sebenarnya ini siapa lagi nih? Ya itu. ini dia tengok, presiden aja dikalungi emas. Hanya berkunjung emas loh, berlian tuh. Tahu kan? Rugby yang di Waduh. Afrika itu ngeri. Iya, Mas. iya, iya. Tengok tuh. Ini dokumentasi Iya, iya, kami iya. nih. Kalau soal duit jangan tanya Pak Stelo. Emas Iya, loh, betul, presiden betul, datang nunduk loh. Tunduk kau, tunduk. Ah tuh. Emas loh. Berat ya. Pokoknya aman lah, untuk itu Daeng Moto tahu lah gimana kita. Jadi kalau di yang saya lapangan. tanyakan ini untuk acara selanjutnya ini memang saya masih ada lah ya, maksudnya ada peluang untuk apa diperjuangkan. Kami akan sama usahakan, partai. kami sangat memperjuangkan, baik Bang Kaisar Nero host sendiri maupun Ya. saya sangat memperjuangkan karena Oke. kita akan berjibaku. Saya juga bilang sama Bang Luga, titip pesan bahwa dalam doa mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ya bisa itulah. Iya, Bisa tembul, bisa gol lah gitulah. Iya, iya. Karena kan, aduh, bosen Bro Pak Luga. Kami tuh bosan dengan sajian yang itu terus, itu bosan. Pak Luga lah sebagai pewarna yang baru itu. Itulah, iyalah. Nah, ini Karena lihat kan- nih, Pak Luga. Siapa itu di sebelah itu? Apa lagi nih? Mendiang Siapa tuh? mendiang paus berapa nih? Ingat kan? Benediktus ya? Hmm. Nah, Benediktus. Oh, itu orang tuanya Pak Stelo ya? Udah iya. paman. Jadi Jangan- kekayaan jangan mereka ini ngewas. generasi ke generasi. Mereka ini cuma Hmm. Pak Stelo anak tunggal. Iya paman. Ini Iya. kayaknya Doris family nih kayaknya. Kayak kekayaan keluarga nih kayaknya. Oh iya. Oh, jangan tanya kalau soal kekayaan, jangan tanya. Ibarat kata nih Afrika yang megang mereka lah ini. Ngeri pokoknya Bang Luga. Makanya Enggak, kira-kira yang gua lucunya kalian bisa kenal di mana itu. oh itulah kalau kami ini ya meskipun terkadang kita tuh dipikir di sini tuh kita receh-recehan, tapi kan di dunia nyata kan belum tentu ya Bro, Pak Luga ya kan gitu ya. Iya, Orang kan cuma sebatas kenal. Iya kita kadang-kadang suka diskusi lintas agama cuma hanya A B C gitu kan, tapi kan di dunia nyata kan keringatnya kami tuh kami tuh kesana kesini gitu kan. Dari semenjak kita kuliah kayak Bang, saya juga terus terang Bang Kaisar ketemu waktu kita tuh kuliah di Cambridge, waktu berpikir kita gitu. balik Indo yuk gitu kan. Pas balik ke Indo Benar. kan kita nggak mau apa ya, maksudnya gini, Indonesia ini kadang-kadang kalau yang ya kayak gitulah jadinya kita pikir kita kayaknya masih oke lah untuk kita berkarya di negeri sendiri kan gitu kan. Nah Ya. cuma apa nih gitu kan, nah dari situ sebelum kita mempersiapkan apa yang kita lakukan di Indo ya tentu kita kan bikin preparingnya di sana, ketemu sama teman-teman, ngobrol dari ya sekedarnya tadinya tuh kita cuma ngobrol di kelas-kelas kampus gitu-gitu kan. Ada berkembang banyak sampai ketemu teman-teman yang lain gitu kan. Itu. Benar. Itu di bawah ada Bapak Nimos, itu asprinya beliau Bapak Stelo. Tapi janganlah, jangan serahin sama kita aja lah ya. Jangan ngomongin dia lah. Aman lah aspri beliau aspri beliau ini Abang dan Nimos ini tahu, jadi ikut dalam barisan kita gitu lah ya. Tinggal intinya lah ya. Ini Anu lah, ini dia waktu muda, waktu kuliah bareng sama Daeng Moto nih. Ini dia. Tuh. Oh, teman kuliah, ya ampun. Tuh, jadi ini saya nggak bohong. Cambridge in America. Nah, ini data sebenarnya, cuman ya kami Gawat, santai aja nih lihat. Ini Iya, orang iya, penting iya, semua iya. ini, menguasai dunia nih. Paman, udahlah bawaan. Oke, maaf. Iya.
Udah berat lah, pokoknya intinya berat. Jadi teman kuliahnya Daeng Moto. Oke, lanjut ya. Jadi Bang Daeng Moto ini seniorku di Cambridge. Sedangkan Daeng Moto ini sama alumni di Cambridge sama Pak Stylo Ya. gitu. Jadi cerita nyambung kan. Karena ada persamaan juga, persamaan kultur, adat, budaya. Rupanya kami nggak tahu siapa sesungguhnya dia. Rupanya biar tahu Pak Luga ya, orang Gawat. kaya nomor 1 di Afrika punya bapaknya. Ngeri, ampun. Gawat. Tapi semuanya aku izin ya. Ini aku paling sampai jam 12. Ini jam 12 kita meeting. Ya persiapan mulai sekarang lah, Neng. Gitu biar maksimal lah buat. Oke, lain lusa. siap. Iya. Jam 12 kita meeting. Kita harus berjuang loh. Ini nggak main. Maksudnya gini. Saya minta maaf ya Pak Luga, bukannya saya mengecilkan, tapi gini. Kalau nggak kita perjuangin, siapa lagi yang mau perjuangin ide dan gagasannya Pak Luga? Jadi tahu sendiri teman-teman ya, ini bukannya gimana Pak Luga ya. Pak Luga tuh saya lihat juga selama ini, saya pikir ya, dan saya melihat juga banyak diremehkan oleh saudara-saudara Pak Luga sendiri kan gitu ya. Maksudnya Betul. dikatain inilah itulah, ini nggak percaya Nabi lah, nggak percaya itulah gitu kan. Terus banyak yang menentang apa itu Roh Kudus Ibu bla 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 gitu kan. Saya pikir loh, ini suatu hal yang bagus dan menarik. Kenapa harus kalian tuh tanda kutip alergi dengan kebenaran gitu loh? Alergi dengan suatu hal yang baru. Ini lucu. Nah, kalau kita kan yang biasa di luar kan, ini kan seharusnya menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang baru. Kita nggak bisa bilang gini. Kita nggak bisa bilang Bro Luga salah. Kenapa? Emang lu udah pernah ketemu Tuhan? Emang lu udah pernah ke surga? Udah pernah ke neraka? Bro Luga udah. Lu apa bisa lu? Sehingga cuma bisa ngata-ngatain Pak Luga aja itu lucu. Iya. Lucu sih menurut saya gitu. Yang ngatain Pak Luga, yang mencemooh Pak Luga itu rata-rata mereka tuh nggak punya kuasa apa-apa Pak Luga. Ya benar. Paman. Ini Daeng Moto, Udah, ini Daeng Paman. Moto, ini Daeng Moto. Ini Udah, Pak Stylo. Nih, berteman dekat nih. Udah lihat? Pak Luga? Oke, mantap. Aku Mantap, tutup. luar biasa. Oke, mantap. Udah. Malah buka-bukaan di Komal gimana sih? Enggak, biar orang-orang tahu Udah bawah juga. tanah aja, bawah Karena tanah gini, aja. ya karena gini juga, mata-mata dari yang lawannya Pak Lugani ada di bawah. Gitu. Iya, itu yang bikin kami berat untuk banyak ngobrol-ngobrol tuh begitu Pak Luga. Iya, betul lah. Ini kan- Pak Luga sendiri tahu sendiri lah. Iya. Ya tahu lah itu dari tadi kan ajudannya aja itu apa nebar-nebar koin lu di sini ajudan bukan jenderal ajudan Aspri itu. lagi jenderal Aspri Animus itu. animasnya ya. Jadi ya gitulah intinya Bro Luga positif thinking aja dulu ya. Ya Kita tapi tetap berjuang. kemarin sempat udah aku nih gimana nih karena terlalu lama apanya kan apa lagi gimana ya, tapi setelah kalian ya. panggil aku jadi semangat lagi kan. Salah tanya jangan tanya ke aku yang pegang atas itu Daeng Moto sama Paman Kaisar aku di lapangan tanya ke aku. Dan ini juga apa ya Pak Luga, minta maaf ya, izinkan berikan kami kesempatan sekali lagi untuk bisa memperjuangkan ini kan gitu ya. Amin. Yes. Jadi ini ternyata nggak semudah dengan apa yang kami pikirkan gitu kan. Kita juga nggak ingin mengecewakan dari Pak Luga itu sendiri, dan kami juga tetap ingin membawa visinya Pak Luga itu sampai ke atas. Bahkan ini kalau saya bilang sih, saya pribadi bilang ya, rugi kalau nggak tahu ini gitu loh. Buat teman-teman Kristen semua sebenarnya rugi. Sebenarnya ini suatu hal yang baru, kenapa harus ditutup-tutupi? Ini harus sudah saatnya gitu. Memang sudah waktunya gitu loh. Itu Pak Luga. Oke. Tengok itu ajudan Pak Daeng Banget, di bawah itu. Pokoknya sudah dicatat poinnya malam ini. Nggak bohong loh, tengok loh tuh. Dia mantau loh Pak Luga, mantau di bawah tuh. Kayaknya udah main ajudan semua nih ya. Ngeri juga nih. Aduh, itulah Pak Luga. Saya nggak bisa bicara banyak Pak Luga karena serangan sekarang makin banyak. Handphone tuh sering kereset sendiri kadang-kadang gitu kan. Terus Cyber juga ya. wah,
hasilnya sih Pak, maksudnya gimana Pak ya? Sesuatu yang masa iya kita pancing ikan paus cuma modal ikan teri kan nggak mungkin ya Pak ya? Betul. Nah itu dia. Saya pikir ya sudah lah Pak, maksudnya Pak Philip itu sudah katakanlah sudah cukup ya di Indo kan. Dan saya pikir Iyalah, ini sesuatu harus ini generasi anak baru. muda lah. Ini kan generasi anak muda. Pak Philip kan udah sebenarnya udah tua, mukanya aja yang muda. Dia kan anaknya juga udah pada juga punya cucu gitu kan. Kasihlah kesempatan buat kami yang muda-muda ini yang masih energik, ya kan? Betul. Supaya bisa memberi warna dan juga hiburan kepada bangsa ini kan gitu kan. Kan kalau ada sesuatu yang baru kan jadi selain daripada itu renungan masing-masing kan juga hiburan kan. Oh ini ada yang baru nih, boleh nih dibahas-bahas nih kan gitu. Iya, dan kalau ditanya selama ini kayak gimana ya Pak Luga? Jadi Roh Kudus itu perempuan, udah musim diem tuh. Artinya apa? Menciptakan kedamaian dalam NKRI. Kan gitu ya. Kita nggak usah ribut-ribut panjang. Jadinya Dan saya pun kan artinya kan menolak yang namanya hujatan, ya, menjalin persaudaraan dengan teman muslim. Makanya kan saya contohkan kan, betul. Saya ngopi dengan para apologet. Teman-teman saya juga saya ajarin, lo ikut supaya lo juga belajar, berkolaborasi, bertoleransi, jadi ketemu supaya kebencian itu dihancurkan. Oh ternyata teman-teman ini kan baik, kan itu tujuan utamanya. Saya udah kasih contoh kan, supaya teman-teman yang lain juga ngikut kan. Tapi sebenarnya kuliah juga udah mulai ada yang ngikut, udah mulai ada yang mulai open camp. Sebenarnya sudah, kalau misalnya nanti pada mulai ngikut itu pasti akan juga lama-lama ngikutin gaya-gaya yang saya contohkan supaya diantara kita itu kebencian itu tuh dihancurkan kan gitu. Itu ada pertanyaan di bawah, Pak Luga ini yang pernah diskusi offline sama Ustadz Moko Ginta kan ya? Iya. Betul. Iya Bapak, iya Pak Jenderal. Beliau ini kita ajukan memang karena beliau ini veteran. Loh, ada telepon kayaknya, gitu ya. Ini aku bentar lagi ini 4 menit lagi nanggung untuk laporan ulang. Jadi untuk masalah acara aku yang pegang gitu, Lai. Ya. Jadi hati-hati Komal. Oh, siap Deng. Ini cuma mau nguatin sampai jam 12 saja. Jadi untuk ujung tombak ke depan ini kita serahin sama Paman Kaisar sama Deng Moto. Gitu. Nah, untuk selanjutnya pokoknya kalau sudah nengok Tambunan tengok diserang tuh Deng Moto tuh. Oh, kena serang. Bahas begini aja kita diserang nih. Makanya aku bilang ada antek-anteknya di bawah ini, yakin aku. Kena report parah. Iya, baru kedetek ini, baru muncul serangannya. Duh. Iya, antek-antek mereka ini. Dia karena kan yang bertolak belakang yang paling kompeten bersuara itu membela Leluga kan Deng Moto. Kita tim. Makanya kena report dia. Ya, ada aku bilang, aku nubuatanku tuh ada di antara mereka di bawah ini yang ngadu-ngadu. Kayak pembahasan kita kemarin, Luga. Benar kan? Iya. Di report dia itu. Luga, cobalah cek dimanapun ini Komal ya. Komal ini kan disupport sama beliau ya, para pasukan. Tuh, tap layarnya aja 2,5 M, coba. Gila nggak tuh? Tap layar segitu lah. Coba, ini pasukan segede apa ini kayak gini nih, gitu loh. Jadi cobalah, tengok dimanapun lah itu ada apa namanya, ada Komal yang tap-tapnya 2,5 M. Enggak. Ya syukurlah kita udah masuk di sini. Pokoknya positive thinking aja. Nanti kalau sudah deal, minta apa, saya pribadi sebagai yang ada di lapangan bisa lah ngaturin tuh gitu ya. Aman Mantap. Siap, mantap. Pokoknya satu, tetap positive thinking dulu ya. Kita yang berjuang di ujung tombak, fokusnya di materi.
materi disusun udahlah serapi mungkin, nanti biar enak kita. Iya, betul. Untuk selanjutnya masalah di lapangan untuk penggandaan materi dan lain sebagainya, kita lah itulah eksekusi. Iya, oke. Gitulah. Oke ya. Oke Makasih ya. lah ya. Oke ya, aku izin turunin dulu aja lah. Oke. Biar Ya, biar terima kasih ya. siap siap.